apa saja yang tak dibuat oleh Rasulullah tak boleh kita buat atau bid'ah kita buat. Sering dapat itu. Rasul tak lakukan ini, kalau kita lakukan berarti dia bid'ah. Sering mendapatkan itu. Yang contoh Ramadan ini, ada orang menyebut bahwa kultum tarawih itu bid'ahnya orang Indonesia. Pernah dengar kultum tarawih itu bid'ahnya orang Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi subuh ini kita semua dimudahkan Allah untuk pertama bangun sahur. Yang kedua solat sunnah. Yang ketiga solat subuh berjamaah. Sekarang kita lanjutkan pula dengan mengaji barang sejenak sampai nanti insya-Allah waktu solat isyraq. Sebelum panjang kita duduk di masjid, saya niatkan mari berniat i'tikaf agar sepanjang ada di masjid kita dihitung berpahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi usahakan setiap masuk masjid Bapak Ibu berniat i'tikaf, sehingga selama ada di masjid, mau lama mau sebentar, dapat pahala i'tikaf. Pengurus masjid yang saya hormati, para alim ulama, imam, pengurus BKMT, dan seluruh yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini yang baju hijau cantik-cantik ni, sebab dia akan sekolah TK nanti. Daripada saya bolak-balik ke Palas, sekolah Jalan Lili di sini, Palas di sana. Daripada bolak-balik, habis sahur langsung mandi, pakaikan baju seragam, balik mengaji, langsung antar sekolah dia. Jadi supaya agak efektif sikit waktu kita. Karena kadang saya pernah subuh mesti menggantikan Ustaz Somad, hari Rabu itu di Rimbo Panjang. Awak tinggal di Palas. Anak pertama sekolah hari Rabu itu mesti diantar ke Tenayan Raya. Tak terbayang kalau dari Palas berangkat Rimbo Panjang, balik ke Palas, antar pula ke Tenayan Raya lagi. Sudah itu antar pula ke Jalan Lili ni anak sekolah lagi. Karena anak saya 4 sekolah. Jadi daripada bolak-balik, sebelum subuh saya mandikan, ikut pengajian, sudah pengajian langsung ke Tenayan Raya dan ke Jalan Lili. Jadi anak di pangku kemenakan dibimbing, anak diurus, jamaah pun diurus. Sebab kalau jemaah diurus, anak tidak sekolah. Kalau anak sekolah diurus, jemaah tidak pengajian. Maka kedua-dua diurus. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya membahas satu tema. Yang tema ini sering Bapak Ibu mendapat penjelasan yang sebenarnya tidak utuh atau tidak sesuai dengan maksud syariat. Apa dia? Tajuknya, apa saja yang tak dibuat oleh Rasulullah tak boleh kita buat atau bid'ah kita buat. Sering dapat itu. Rasul tak lakukan ini, kalau kita lakukan berarti dia bid'ah. Sering mendapatkan itu. Yang contoh Ramadan ini, ada orang menyebut bahwa kultum tarawih itu bid'ahnya orang Indonesia. Pernah dengar kultum tarawih itu bid'ahnya orang Indonesia?
So zaman Nabi tak ada dulu kultum tarawih. Kan tak pernah dengar kan? Sudah itu kalau kita setelah 2 rakaat tarawih itu baca doa, baca solawat yang dibaca Bilal biasa tu, itu tak dibuat oleh Nabi. Maka bila kita buat, dia bid'ah pula. Pernah dengar itu? Itu. Sudah itu berdoa bersama habis solat yang dilakukan oleh imam kita, lalu kita bersama mengaminkan, itu juga tak dibuat oleh Nabi. Termasuk habis solat berjabat tangan, tak dibuat oleh Nabi. Bila kita buat, ini pula bid'ah. Banyak lagi yang lain-lain. Saya akan bahas Bapak Ibu nalar berfikirnya, bagaimana kita untuk menjawab dan membuat kita semua punya sebuah pandangan yang benar. Poin pertama, dalil syariat ini ada Al-Quran, ada Sunnah, tapi di balik selain Quran dan Sunnah ini ada dalil yang lain. Contoh, Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang bilang, saya asal berada di Jalan Pemuda ni tak akan pernah makan daging, kata dia begitu, lalu disodorkan dia sosis. Paham ni? Kalau dia makan, dia melanggar sumpah atau tidak? Faham ni? Yang satu dia bersumpah tak akan makan daging, sekarang disodorkan sosis. Kira-kira kalau dia makan sosis melanggar sumpah atau tidak? Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu yang paham makanan? Tidak melanggar sumpah, Bu? Sosisnya ada ayam, ada daging. Oh, berarti sosisnya tak otomatis daging kan? Maka kembalilah kepada yang dikenal oleh masyarakat Jalan Pemuda. Sosis ini kalau disebut dia daging, berarti orang tadi melanggar sumpah. Tapi kalau orang Jalan Pemuda tak menyebut itu daging, berarti dia tak melanggar sumpah. Ini tak ada dalil Quran dan hadis menjelaskan. Maka ini nama dasar hukumnya uruf, kebiasaan masyarakat. Berarti ada dalil selain Quran dan Sunnah. Saya tambah, Bapak Ibu berangkat dari rumah tadi, berwuduk tadi, lalu sampai di masjid karena ada pengajian, awak asyik mendengar setengah jam pengajian. Selesai pengajian, orang mau sholat, berpikirlah, saya masih punya wudhu atau tidak? Ngerti? Bapak Ibu setelah itu sholat langsung atau wudhu dulu? Kalau ragu dia berwudu. Kalau langsung sholat bagaimana? Ini kan masalahnya tak pasti dia. Dia berangkat dari rumah sampai di masjid, ini tidak batal. Dia yakin di awal tak batal. Cuma karena keasikan dengar pengajian, ya kadang-kadang pengajian itu ketawa, kadang-kadang komen segala macam lah, tak terasa entah batal entah tidak. Pokoknya selesai pengajian ketika akan sholat, saya ni batal atau tidak ya? Ngerti kan? Muncul keraguan. Bolehkah dia sholat langsung? Kalau ragu dia berwuduk. Kalau dia langsung sholat, boleh. Ini jangan bayangkan di Arab itu macam kita airnya banyak. Orang di zaman Nabi dulu tu, orang Arab itu, jangankan dulu, sekarang dia Bapak Ibu, oktan 92 itu, minyak oktan 92 itu harganya tidak sampai 1 real. Tapi air 600 mili, silakan Bapak Ibu beli di Makkah Madinah, itu 1 rial harganya. Kira-kira kalau
minyak 1 liter itu berapa mili Pak? Berapa mililiter? 1000 dengan 600 banyak 1000 kan? Tapi yang 1000 ini harganya tidak sampai 1 rial, yang 600 ini harganya 1 rial. Kira-kira murah mana minyak daripada air? Ngerti maksud saya? Di Arab air itu tidak semudah kita, sehingga tiap sebentar berwuduk tidak mudah macam kita. Kalau kita ialah asal ragu sikit berwuduk, ragu sikit berwuduk. Mereka tak mudah. Kalau mau beli air harga mahal. Boleh tidak dia langsung salat? Boleh Pak? Ini masalahnya dia tak pasti dia batal atau tidak bagi dia. Dia ragu. Ini yang saya jelaskan. Dia berwuduk tadi yakin atau tidak tu? Bahawa dia sudah suci. Dia berwuduk di rumah, sampai di masjid kan tidak batal. Tidak ada ragu dia. Berarti status dia suci itu ya yakin. Hanya saja karena kelamaan duduk mau sholat muncul ragu, batal atau tidak, batal atau tidak. Berarti awalnya yakin muncul ragu. Kira-kira yakin dengan ragu mana yang kuat? Kuat yakin. Yakin ni pasti, ragu ni tak pasti. Yang kuat kalau nalar berfikir kita tak pernah dikalahkan oleh yang lemah. Paham? Maka orang yang status seperti ini, kalau dia yakin sudah berwuduk tadi lalu muncul ragu, dia boleh berdasarkan yakin dia langsung sholat. Tapi syaratnya dia ragu batal atau tidak. Kalau yakin batal jangan pula dibuat-buat ragu. Paham ni? Ini masalahnya, dia karena keasikan mengaji ragu masih berwuduk atau sudah batal. Paham ni masalah? Kalau betul-betul batal jangan pula dibuat-buat ragu. Wuduk jalan lagi. Ini orang ni dia tak pasti dia batal atau tidak, ragu dia. Maka kaedah akal berfikir yang lemah tak pernah mengalahkan yang kuat. Maka orang tadi boleh dia langsung solat. Dalam ilmu hukum, metode dia boleh solat dengan kondisi dia ragu tadi itu namanya al-istishab. Ada hukum pertama. Apa hukum pertama? Yakin suci. Lalu muncul hukum kedua. Apa hukum kedua? Ragu dia sudah tidak suci. Karena ini ragu lemah, yakin kuat, maka dia beramal berdasarkan hukum yang kuat, dia buang yang lemah ini. Maka ini namanya istishab. Pernah mendengar? Belum pernah mendengar? Itulah. Jadi dalam hukum Islam, sumber hukum itu banyak sebenarnya. Cuma kita bukan orang yang mengaji di fakultas syariah, bukan ustaz macam kami yang mengaji ilmu Islam dengan serius, yang fokus. Sehingga Bapak Ibu tidak tahu, tak ada masalah. Tapi saya ingin mengungkapkan bahawa dasar pijakan untuk dihasilkan hukum Islam oleh ulama itu banyak. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Nanti kalau Bapak Ibu dengar lagi, ada ijma', ada qiyas, ada 2 contoh tadi, ada uruf, ada istishab. Saya tambahkan satu lagi. Kalau saya beli HP, biasanya HP ini ada garansi atau tidak? Beli mobil kita ada garansi atau tidak? Beli AC, beli layar ini, semestinya kalau sudah jual beli itu bayar uang, dapat barang, selesai urusan. Betul? Enggak ada lagi jamin-jaminan. Barang ambillah, uang kami ambil, apapun resikonya tanggung masing-masing. Betul? Tapi dengan adanya garansi, perusahaan tak lepas. Betul? Kalau sempat barang ini muncul kerusakan belakangan, yang kerusakan itu sebab pabrik, orang yang membeli boleh membalikkan. Betul?
Kan itu garansi kan? Mestinya garansi ini tak ada. Karena kalau uang jual, orang jual beli, dapat uang, dapat barang, selesai urusan. Tapi kenapa ada garansi? Garansi ini jaminan. Jaminan bahwa orang membeli, kalau dia keluarkan uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan miliaran, dia punya jaminan bahwa uang yang dia keluarkan ini dapat manfaat yang seharga dengan uang dia. Sebab dahulu orang kalau ngasih barang itu kualitas grade A, memang grade A yang dia kasih. Tapi orang sekarang jangan-jangan minta grade A, grade 17 yang dikasih. Apalagi belinya online. Ada kawan-kawan kita beli online tuh, yang mau dibeli maksud dia minyak rambut atau tanco semacam itulah. Sampai di sini pakaian yang dikirim orang. Entah salah di orang membaca berita, entah salah awak memesan, lain dipesan, lain yang sampai. Pernah Bapak Ibu mengalami jual beli macam itu? Yang COD lah namanya. Pokoknya yang online-online, tak langsung kita nampak barang itu. Jadi kalaulah barang ini tak digaransi, bisa jadi orang sudah mengeluarkan uang banyak, dia tak mendapatkan manfaat sesuai yang dia pikirkan dengan keluar uang sebanyak yang telah dia keluarkan itu. Maka oleh ulama ini tidak bisa jual beli dibiarkan kalau tak ada jaminan. Orang-orang penjual nanti dikasih saja barangnya barang KW, barang sudah busuk, barang yang sudah habis masa bisa dipakainya, expire. Atau barang ini barang yang nampaknya asli padahal KW. Karena pandai meniru, tidak pandai orang membedakan, maka dibuatlah garansi. Garansi ini tak disuruh syariat, tak dilarang syariat. Namanya maslahah mursalah. Pernah dengar? Tapi garansi itu ada dasar berfikirnya. Namanya maslahah mursalah. Sehingga Bapak Ibu, banyak pijakan atau sumber atau dasar dalam para ulama menyimpulkan hukum-hukum Islam. Tak setakat Quran dan Sunnah. Itu yang kita pahami nalar pertama. Sehingga Bapak Ibu jangan kaget kalau ada kata orang, kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, orang lain memang tak pakai Quran dan Sunnah? Pertanyaannya, selama ini memang tidak ikut Quran dan Sunnah? Faham? Jika orang bersumber Quran dan Sunnah, saya pernah menyampaikan di sini juga, itu cara kita bisa mengamalkan Quran dan Sunnah satu di antara dua. Satu, kalau punya ilmunya langsung amalkan. Kalau tak punya ilmunya berarti kita tak mengerti, tak tahu kita maksud. Bagaimana caranya? Ikut ulama yang mengerti terhadap Quran dan Sunnah. Jadi kalau tahu amalkan langsung, kalau tak tahu ikut orang tahu. Tapi jangan ketiga, jangan sok tahu. Kan kalau tak tahu, ikut orang tahu. Solusi yang ketiga yang mungkin lakukan orang, sok tahu. Bapak Ibu jangan yang ketiga, tahu atau ikut orang tahu, jangan yang ketiga. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, karena dua ini cuma cara mengamalkan Quran dan Sunnah sejak dahulu umat kita. Karena dia bukan ustaz, bukan ulama, bukan santri, dia asal ada masalah bertanya kepada tuan guru. Tuan guru, anak saya mau turun mandi. Tahu turun mandi? Akikah kalau kampung kami. Anak kami mau turun mandi, anak kami mau akikah, anak kami mau menikah, anak kami mau berangkat belajar. Apa yang mesti lakukan anak kami ini tuan guru? Bertanya dia. Lalu dijawablah oleh para guru tadi dengan ilmu yang dia pelajari dari gurunya pula, gurunya dari gurunya pula. Para guru ini berasal dari gurunya yang mengerti terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, orang yang beramal agama berdasarkan bertanya kepada tuan guru tadi, lalu tuan guru memberikan jawaban, menjelaskan apa yang dia tanya, itu beramal dengan Quran dan Sunnah atau tidak?
Paham nalar saya? Beramal dengan Quran dan cuma mengikut orang yang tahu Quran dan Jadi selama ini kalau disebut kita ini di Indonesia ikut mazhab Syafi'i, kita ini ikut Imam Syafi'i, itu maknanya bahwa apa yang kita amalkan seperti salat subuh pakai kunut, baca bismillah dengan jahar, dan berbagai tata cara solat dan ibadah yang kita buat, ini dahulu hasil kajian Imam Syafi'i terhadap Quran dan Sunnah, diajarkan kepada murid-muridnya, muridnya kepada muridnya, sampailah kepada kita, kita pula mengamalkan itu. Kira-kira Bapak Ibu solat dengan berkunut, bismillah dibaca jahar, itu berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak? Berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, kalau ada orang bilang bahwa kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah, tanya ke dia, memang selama ini kemana gitu? Kok mesti balik lagi pada Quran dan Sunnah? Kami sejak dulu mengamalkan Quran dan Sunnah. Oh, kata dia, mana pula kalian mengamalkan Quran dan Sunnah? Kan kalian ikut kata si fulan, kata Imam Syafi'i, kata Imam fulan. Saya itu mengikut Imam Syafi'i atau Imam fulan karena saya tak mengerti Quran dan Sunnah. Maka caranya saya ikut orang mengerti supaya saya mengamalkan Quran dan Sunnah berdasarkan ilmunya. Karena kalau tak seperti itu berarti saya memandai-mandai terhadap Quran dan Sunnah. Boleh atau tidak? Saya sudah bilang sini, kalau orang dia tak pandai menyunat, ini kan ada wa'atan, anggap wa'atan, tiba-tiba sekali wa'atan, biarlah saya menyunat sekali ini wa'atan tukang tengok aja lah. Atau kalau saya salah nanti wa'atan tolong benarkan. Rupanya saya sunat, 100 orang berhasil saya menyunat. Bolehkah saya disebut tukang sunat atau dokter? Kenapa? Saya bukan dokter, saya bukan tukang sunat, saya tak mengerti ilmunya. Cuma saking seringnya nengok wa'atan, kami tiap bulan tu berkhitan dengan wa'atan. 25 orang anak Pekanbaru ini, kalau ada kuliah subuh sama Ustaz Somad subuh, itu khitan 25 orang, wa'atan dan tim yang turun sunat turun Indonesia. 25 orang yang dikhitan, lebih kurang. Kadang kuotanya pula sedikit. Wa'atan dah semangat dengan tim sampai 25, peserta pula yang kurang. Itu 25 setiap bulan. Kalaupun saya kena sering melihat sehingga pandai, tidak pernah salah saya, tidak pernah terpotong barang tu. Pokoknya betul lah saya khitan itu. Tapi saya tak akan bisa disebut sebagai dokter atau tukang khitan. Kenapa? Saya bisanya bukan karena ilmu. Ngerti Bapak Ibu? Saya cuma karena sering melihat, cuma karena oh kayak begini caranya, oh begini tekniknya, dari sini dimulainya. Nanti kalau sudah begini cara membalutnya, begini cara memasang obatnya. Oh, saya meskipun benar tak disebut dokter, tak disebut dengan tukang khitan. Kalau saya nanti bekerja tak ada pengawasan, lalu tiba-tiba diperiksa oleh dinas kesehatan, saya bisa dipidanakan. Betul? Kenapa? Saya bukan orang yang di bidang itu. Maka Quran Sunnah begitu juga Pak, begitu juga Bu. Kalau kita tak punya ilmunya, kita kaji Quran dan Sunnah, lalu kita simpulkan begini kata Quran, begini kata Sunnah, ilmunya tak ada. Sebenarnya dasar kesimpulan kita dari mana? Maka itu bukan karena ilmu, tapi karena nafsu kita. Dan itu meskipun sesuai dengan maksud Quran, itu sama macam saya yang mengkhitan orang meskipun berhasil sampai 100 orang tadi. Malpraktek, bisa dipidana. Paham nalar saya ini? Maka umat kita, dia mengikut ulama, dia bertanya kepada guru-gurunya, baru dia buat perkara-perkara apa yang hendak dibuat dalam hidup. Maka kita dengan bertanya lalu dijawab oleh orang yang mengerti, kita sebenarnya sudah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini aneh. Ada orang mengikut
Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Lalu setelah itu mengaku pula, kami ini beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Padahal dia ikutnya Syekh Fulan. Ngerti? Sama macam kita. Cuma kita tak disebut beramal dengan Quran dan Sunnah, kalau dia disebutnya beramal dengan Quran dan Sunnah. Padahal sama, kita ikut orang mengerti, dia mengikut orang mengerti, tapi yang dia percaya dengan yang kita percaya tak sama. Cuma kalau kita tak ikut Quran Sunnah, kalau mereka ikut Quran Sunnah. Ketika kita tanya, kok kamu bisa ikut Quran dan Sunnah? Bukankah ikut si Fulan si Fulan? Oh, Syekh Fulan itu dia ikut Quran dan Sunnah. Karena dia ikut Quran dan Sunnah, maka kami ketika ikut dia, kami beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Padahal kita dengan dia sama, cuma yang kita ikut dengan dia tak sama. Ngerti Bapak Ibu? Dan kalaulah diadu-adu, kan orang nyebut kami ini salaf, kami ini pengikut salaf, sebaik-baik pemaham tu pemahaman salaf yang mesti kita ikut. Kan sering begitu kan? Saya tanya, Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Ingat tahun 204 Hijriah tahunnya. Yang kedua, Ibnu Taimiyah meninggal 728 Hijriah. Kalau diadu dua orang yang diikuti ini, mana yang lebih salaf kira-kira? Imam Syafi'i, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu istilah salaf, saya kasih tahu. Dalam tradisi ilmu Islam, jika disebut salaf, generasi salaf, ulama salaf, itu artinya orang yang hidup 4 abad pertama sejarah Islam. Kalau sekarang 1445, ini abad ke-15. Berarti 6 abad dahulu, berapa? 15 kurang 4, 11 abad yang lalu, itulah yang salaf itu. 11 abad ke belakang tidak disebut dengan salaf. Saya ulang lagi, tadi Imam Syafi'i 204 meninggalnya, salaf atau tidak? Masuk 4 abad pertama? Masuk 728. Masuk 4 abad pertama? Salaf kah? Apalagi kalau diikut Syekh Albani, baru meninggal tahun 2000 kemarin. Kira-kira kalau ngikut Syekh Albani, ngikut salaf atau tidak? Faham nalar saya? Maka Bapak Ibu kalau dimainkan orang, kami ini salaf, bermanhaj salaf, mengikut salaf, maka kami ini salafi. Salaf, salafi, manhaj salaf itu cuma brand. Brand, tahu brand? Merek dagang. Cara untuk membuat barang laku, cara marketing, cara jualan. Bagaimana supaya kita ini diikuti orang? Buat sebuah brand, sebuah merek dagang, sebuah cara pencitraan yang dianggap orang ini patut untuk diikut dibanding umat Islam keseluruhan ini. Karena kan namanya kita pendatang baru, orang sudah akrab dah. Ibarat kita beli mobil, orang sini asal Jalan Pemuda, asal Jalan Riau dan sekitarnya lah, orang itu asal punya kendaraan semuanya mereknya tabung wakaf. Tiba-tiba datang orang Toyota. Apa cara orang Toyota ini bisa laku barang dia? Dia akan cerita berbagai keunggulan dia. Betul? Dan dia akan mulai menyebutkan bahwa tabung wakaf itu mereknya bagus tuh. Coba tengok remnya, paling setahun 2 tahun kanvasnya udah tak tahan tuh. Kan begitu orang berdagang kan? Coba tengok bunyinya kalau lagi kita berkendaraan. Kalau kami kedap suara, dalam mobil tu tak terdengar bising. Coba tabung wakaf umat tu, asal dikas sikit aja, gitu dia. Jangan-jangan Bapak Ibu lama-lama pusing di atas mobil itu, karena suaranya bising betul. Oh, orang berdagang begitu caranya. Maka ketika orang nyebut kami salafi, kami salaf, bermanhaj salaf, itu cara berdagang supaya yang dia yakini benar
orang lain pun ikut dengan dia. Supaya orang meninggalkan apa yang menjadi keyakinan dia, dibuatlah cara berfikir bahwa kami ini loh cara beragama yang benar. Kami ikut Quran Sunnah, kalian tak ikut Quran Sunnah. Kalian ikut orang, kami ikut Quran Sunnah. Padahal yang dia lakukan dengan yang kita lakukan sama. Apa masuk akal Bapak Ibu? Sudah 20 tahun tak solat, dulu pula tak pernah pesantren, lalu taubat dia, kemana-mana pakai peci, pakai baju jalabiah, celana dipotong setengah lutut, setengah betis. Sudah itu, mari kita solat. Apa itu maulid Nabi? Maulid Nabi itu bid'ah. Apa masuk akal? Baru kemarin taubat, hari ini dia solat lalu mengaji, besok kata dia kita maulid Nabi. Apa itu maulid Nabi? Maulid Nabi itu bid'ah. Ini imam-imam ulama hadis yang mengatakan yang membolehkan membuatnya. Ulama hadis itu manusia bisa salah bisa benar. Yang benar itu ikut sunnah, ikut ulama itu bisa salah. Kalau ulama salah, kita kembali kepada yang benar, ikut Quran kata dia, ikut sunnah kata dia. Masuk akal orang baru 4 hari taubat dia lebih hebat pula daripada ulama hadis yang hafal jutaan hadis? Ini kan banyak terjadi hari ini kan? Mohon maaf Bapak Ibu, sebagian orang itu oleh kita, mohon maaf, kalau kita pernah tinggal dia, cuma celana dalamnya tak pernah saling bertukar dengan dia gitu. Baju pernah saling berganti dengan dia. Kalau anak satu kos tu kan biasa begitu. Tahu kita luar dalam dia gitu. Tiba-tiba berjumpa dengan dia, kenapa tak berjenggot sekarang? Atau begitu jumpa itu tak mau lagi ucap salam. Atau nengok itu pertama tengoknya tengok kaki lo, tak sesuai sunnah. Ini celana masuk neraka ini. Orang mesti kalau berjumpa tu salam, tengok wajah, cerita yang senang-senang. Ini yang pertama tengok itu muka masam, tengok kaki, tak mau jawab salam atau tak mau baca salam. Iko neraka kok. Iko janggut aku dipotong. Ini yang banyak terjadi mulai belakangan di tren anak muda kita. Faham Bapak Ibu? Maka saya ingin meyakinkan Bapak Ibu bahwa selama ini Bapak Ibu beramal agama, sebenarnya sudah beramal dengan Quran dan Sunnah, cuma melalui mengikut orang yang mengerti. Kenapa Bapak Ibu? Kalaulah dipaksa macam kami semua, kami takut pula siapa yang jual beras lagi. Terbayang kalau orang ngaji kitab ni semua. Dah tanda selesai je tu? Belum lagi. Kalaulah pagi kita mau sarapan pagi, tak ada Bapak Ibu jual soto, jual lontong sayur, takut pula kami. Bagaimana ustaz-ustaznya akan makan? Kalau tak ada yang jual sayur di pasar, jual kentang, jual wortel, jual cabai, jual tomat, dengan apa pula kami makan? Maka umat ini oleh Allah sudah dipetani, ada yang dia pekebun, ada peternak, ada yang fokus mengaji agama. Kalau orang tak mengerti masalah ternak, jangan pakai kitab kuning, tak selesai. Tapi bertanyalah ke orang yang kuliah di bidang peternakan, masuk barang tu. Saya mobil rusak, bisa saya cari di kitab kuning cara perbaiki, cara buka baut tu macam mana? Membuka roda mobil, di mana pasang dongkrak? Tengoklah kitab hadis Sahih Bukhari dulu. Bisa. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke bengkel atau saya tanya kawan saya mobil bannya kempes, ada tak kawan yang mengerti buka ini? Atau kamu bisa bantu tak? Kenapa? Saya tak pandai. Maka saya datang ke bengkel atau orang yang mengerti dengan membuka roda mobil ini. Sama macam kita sakit,
datang kita ke dokter. Jadi Allah sudah bagikan. Ada yang kerjanya sebagai dokter, ada petani, ada pedagang, ada ustaz. Banyak profesi manusia. Dan dengan keadaan seperti itu, manusia saling melengkapi. Karena kalau tidak, jika semuanya ustaz, jamaah mau buat baju, kepada siapa buat baju? Tidak ada umat Islam yang pandai menjahit. Mau buat masjid, tidak ada yang arsitek. Mau pasang listrik, tidak ada yang pandai elektro, tidak ada yang belajar ilmu perlistrikan. Banyaklah urusan umat Islam ni yang tak selesai. Faham Bapak Ibu? Jadi kalau umat Islam ni tak bisa langsung pada Quran dan Sunnah, itu biasa saja, lumrah. Kenapa? Karena memang Allah sudah bagi. Ada orang mengerti dan ada tak mengerti. Kalau semua orang mengerti, apalah gunanya kami mengaji ini? Iya kan? Karena ada orang tak mengertilah kami bermanfaat. Karena ada orang bertanyalah kami bisa menjawab. Kalau semua sudah bisa menjawab, apa gunanya kami buat pengajian? Mengerti Pak Ibu? Kalau semuanya lah orang bisa mengobati, dia dokter semua, apa gunanya orang belajar kedokteran? Tapi Allah jadikan manusia ini dengan berbagai spesifik keahlian supaya mereka saling melengkapi. Maka macam saya kalau ingin berobat ke dokter, tidak perlu tahu ini wa'atan. Kalau dikasih saya vitamin B12 ni bahannya apa wa'atan? Kalau dia dulu bahannya bahan alami, kok bisa macam pil sekarang? Macam mana cara buatnya? Jangan-jangan sudah sakit 10 hari obat belum juga termakan. Kenapa? Sibuk mengkaji. Ini obat ini sudah benar prosesnya atau belum? Bahannya sudah betul atau tidak? Takarannya cocok saya atau belum? Yang paling simple, kalau kata dokter, ini ustaz ini sakitnya agak berat sedikit, dosisnya perlu tinggi, makannya mesti 3 kali sehari, mesti setelah makan. Kalau saya bertanya panjang pula, jangan-jangan ini badan sudah menggigil meriang nih, obat dah perlu masuk, belum juga masuk obat lagi. Jangan-jangan balik rumah sakit langsung orang mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mestinya kalau saya makan obat sudah mulai pula agak kuat badan saya, sebab obat ini sudah diukur oleh dokter. Ini dosis cocok untuk bapak, ini waktunya sudah waktu jam makan, makanlah makan sedikit roti atau apa agak berisi lambung bapak sedikit, lalu obat. Itu lebih simple Bapak Ibu. Mengerti? Jadi kita ini sudah jadikan Allah saling melengkapi. Dan kalau ada orang tak mengkaji agama, dia mengikut orang mengerti, dia sebenarnya sudah beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, ini poin pertama. Poin kedua lagi, hukum Islam ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. 5. Yang 5 ini penjelasan Allah bahwa yang kalian buat pekerjaan ini boleh, dia sunnah. Ini boleh, dia mubah. Ini boleh, dia sunnah. Ini boleh, wajib. Atau ini tak boleh, dia haram. Semua yang hari ini kita kerjakan hidup di dunia, boleh atau tidak, haram atau halal, itu adalah penjelasan dari Allah. Bukan kita memandai-mandai, oh ini jangan dimakan, ini halal nih kayaknya. Tidak begitu. Tapi Allah menjelaskan ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Penjelasan itu dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, dan yang mengkajinya ulama. Jadi penjelasan hukum itu jelas semua dasarnya Bapak Ibu. Tidak ada yang tak berdasar. Maka kalau ada ulama mengatakan ini boleh tak boleh, itu ada dasarnya. Dari mana? Penjelasan Allah, penjelasan Rasulullah. Sekarang kalau kita tak dijelaskan oleh Rasul bahwa berdoa habis solat bersama itu boleh atau tidak, tidak ada penjelasan. Bersalaman habis solat
tidak ada penjelasan boleh atau tidak, lalu kita lakukan. Tiba-tiba kata orang, itu jangan dilakukan, itu bid'ah. Yang menjelaskan seperti tadi, jangan dilakukan itu bid'ah, itu penjelasan Allah atau bukan? Ngerti? Kalau bukan penjelasan Allah, berarti bukan hukum yang 5. Karena penjelasan Allah lah yang menjadi hukum yang 5. Ini tidak ada penjelasan Bapak Ibu. Lalu katanya jangan dibuat, itu haram dibuat, itu bid'ah dibuat. Pertanyaannya, keterangan ini haram, keterangan ini bid'ah, datang dari mana? Paham? Kan yang membuat hukum ini hanya boleh Allah. Rasul menyampaikan, jika Allah dan Rasul tak menjelaskan hukum, tiba-tiba kita membuat hukum sendiri, sebenarnya yang membuat syariat kita atau Allah? Ngerti nalarnya? Ini Allah tak jelaskan, Rasul tak jelaskan, dia boleh dibuat atau tak boleh dibuat, tidak ada penjelasan. Yang ada cuma Rasul tak melakukan yang kita tahu. Yang kita tahu Rasul tak melakukan. Tapi adakah kemungkinan Rasul melakukan? Ada. Saya ulang, adakah kemungkinan Rasul melakukan? Ada. Cuma kita tidak tahu. Paham Bapak Ibu ni? Lalu oleh orang sekarang, jika Rasul tak melakukan, jika kita lakukan, maka ketika kita lakukan, kita melakukan yang terlarang, kita melakukan bid'ah. Pertanyaannya, datang dari mana terlarang dan bid'ahnya? Karena Allah tak menjelaskan, Rasul tak menjelaskan. Ngerti? Ini nalarnya Bapak Ibu, ini sederhana, tapi Bapak Ibu mungkin jangan terpikir selama ini. Tidak ada penjelasan Allah dan Rasul. Sama macam kita buat Isra dan Mi'raj, buat nuzulul Quran, buat maulid Nabi, buat tahlilan. Kalau orang meninggal kita kumpul ramai-ramai, baca Quran, kita berdoa, baca tahlil. Rasul memang tak buat macam itu. Sama macam sekarang. Ada dulu penjelasan bahawa Rasul kalau setiap subuh setelah Ramadan itu ada kajian subuh. Pernah dengar? Ada hadis Sahih Bukhari, misalnya Sahih Muslim, bahawa di antara kebiasaan Rasulullah setelah subuh Ramadan itu buat kajian subuh. Mana jadwal? Diundang pula ustaz-ustaz. Hari Senin Ustaz Fulan, Selasa Ustaz Fulan. Pengajiannya akidah, pengajiannya fikih, pengajiannya tafsir, pengajiannya hadis. Tak pernah Rasul buat itu. Lalu kalau kita buat, jika ada yang menjelaskan kita buat, ini bid'ah, ini terlarang dalam agama. Pertanyaannya, hukum kamu datang dari mana? Ada penjelasan Allah? Ada penjelasan Rasul? Jika tidak ada, dialah yang membuat hukum itu. Dialah yang menandingi Allah dan Rasul sebenarnya. Mengerti Bapak Ibu? Sehingga sering nalar itu aneh-aneh. Habis solat bersalaman tak boleh, sebelum solat? Ngerti nalar saya? Sebelum solat boleh, sudah solat tak boleh. Kalau sebelum masuk masjid salaman boleh, di luar masjid. Ngerti? Kok bisa habis solatnya yang tak boleh? Padahal Rasul tak menjelaskan, Quran tak menjelaskan. Baca Yasin. Ibu-ibu punya kebiasaan yasinan. Misalnya setiap malam Jumat baca yasinan, pindah-pindah satu rumah ke rumah yang lain. Malam Jumat tak boleh yasinan, malam Kamis boleh, malam Sabtu boleh, malam Rabu boleh. Pertanyaannya, kenapa malam Jumat tak boleh? Jika malam Rabu boleh, malam Jumat mestinya? Ngerti saya nalar saya ni? Ada juga nalar yang bolak-balik ini nih. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang meninggal jangan nangis. Saat kita mau menutup kafan, kita bisa tanya itu, siapa keluarga yang mau nengok nih? Tengoklah dulu. Begitu dia tengok, ada yang mencium, ada yang peluk. Apa kata orang? Jangan nangis. Kalau nangis nanti susah, nanti kena air mata. Kalau kena air mata
Susah nanti mayat ini diazab Allah nanti. Pertanyaan saya, yang nangis siapa? Orang hidup. Yang diazab? Apa dosanya orang mati ini? Apa salahnya orang mati ini? Kok bisa gara-gara orang hidup nangis, orang mati yang diazab? Paham nalar saya? Tapi coba tengok, ketika kita bacakan Quran, yang baca Quran orang mati apa orang hidup? Jika air mata sebab azab, kenapa baca Quran tak sebab rahmat bagi orang mati? Paham nalarnya? Yang membuatkan sama orang hidup keduanya nih kan? Yang sama dapat dampak orang mati. Jika air mata berdampak azab, mestinya Quran berdampak rahmat. Ngerti nalar saya? Kok bisa cuma air mata berdampak azab, Quran tak berdampak rahmat? Adil atau tidak? Sama atau tidak? Mestinya jika kedua-duanya, jika air mata berdampak, Quran lebih berdampak. Ini kesannya macamnya Tuhan kita ini Tuhan yang bengis saja, hanya bisa menyampaikan yang azab, tak bisa menyampaikan yang rahmat. Padahal setiap solat yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nalar saya ini? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji, kita baca Quran itu kita buat tahlilan. Apa istilah kita di sini? Takziah atau tahlilan. Yang datang ke rumah orang meninggal lalu baca Yasin, berdoa, tahlilan. Saya tambahkan sedikit, kalau ada acara tahlilan, jika keluarga bapak ibu meninggal, ditawarkan orang malam ketiga kita ceramah ajalah, kalau saya nggak mau terima. Kenapa? Yang saya perlukan orang datang ke rumah, orang berdoa, orang bacakan Quran untuk keluarga saya sudah meninggal. Kalau ceramah itu berguna bagi orang hidup nih. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang ceramah itu akal-akalan orang yang tak setuju dengan bacaan tahlilan. Supaya pas dia datang, dia jangan baca Yasin, jangan berdoa, dia pergi ceramah saja. Supaya kata dia tak beramal dengan amalan bid'ah. Jadi kalau ditawarkan, gimana kalau ganti dengan ceramah? Kalau saya menawarkan, boleh ceramah tapi kita Yasin dulu. Yasin, doa, nanti tutup ceramah. Karena kami yang meninggal keluarga kami ini, yang kami perlukan, keluarga kami tolong bacakan Quran, bacakan Yasin, bacakan doa, bacakan tahlilan. Itu yang kami perlu, supaya dia kalau susah di alam kubur, dia dapat rahmat dengan bacaan orang banyak nih. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kan di Pekanbaru mulai tren banyak. Hari ketiga kita ganti dengan ceramah. Itu akal-akalan orang yang dia tak mau yasinan macam kita, tapi dia tak terus terang itu bid'ah itu. Dia takut, kenapa? Dia belum dipercaya masyarakat untuk menjelaskan masalah yang berbeda dengan masyarakat. Sehingga kalau disebut ya bid'ah, saya nggak mau, itu tak sesuai dengan syariat. Oh, jangan-jangan masyarakat tak terima saya, sehingga dakwah saya ini gagal. Saya tak bisa lagi mendakwakan sesat saya ke masyarakat. Paham Bapak Ibu? Hati-hati, politik ini mainnya halus Bapak Ibu. Kalau politik ini main kasar, oh terbaca semua oleh lawan cara kita. Mohon maaf, beliau lebih paham daripada saya. Ya kan Pak? Jadi politik itu main selalu halus. Kalau main kasar, belum melangkah sudah dipatahkan lawan cara kita. Tidak maju-maju kita, tak pernah menang kita. Maka Bapak Ibu hati-hati nalar berfikir ini. Jadi kalau nanti ada yang meninggal di keluarga kita, minta saya mau ceramah tapi kita baca Yasin dan mendoa dulu. Setelah itu ceramah boleh. Jangan sampai sekedar ceramah. Kenapa? Kita maksudkan acara sedekah makanan itu agar dia menjadi sebab rahmat bagi keluarga kita. Termasuk jangan makan di rumah orang meninggal. Pernah mendengar itu? Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah orang, dihidangkan orang jamuan, boleh tidak dimakan? Sekarang kita bertamu ke rumah orang, gunanya membacakan Quran,
gunanya mendoa, gunanya berzikir untuk manfaat keluarga dia. Dihidangkan menu, boleh tidak kita makan? Tapi kalau Ramadan jangan. Kalau siang hari Ramadan jangan. Dikasih makan gratis pun Ramadan ini jangan. Kan makan siang gratis kan lagi dibicarakan nih. Cuma kata Menteri Keuangan, jangan tanya saya belum tahu katanya, belum ada mata anggaran di saya. Nah, itu kata Menteri Keuangan. Saya cuma nonton video rapat di DPR aja. Ya mudah-mudahan 2009 jadi juga makan siang gratis tuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa tak boleh makan padahal itu kan jamuan? Dan kalau kita nalar-nalar lebih lanjut, kenapalah orang keluarga meninggal itu menyediakan makan? Satu, ini orang datang ke rumah awak mau berdoa untuk keluarga awak. Orang yang kadang seles, tidak tahu entah siapa dia, cuma menengok dia kayaknya kepanasan, dah lama dia berjalan nih, jangan-jangan haus dia. Kita hidangkan juga minum. Padahal orang itu mau berjualan ke kita, mau ngambil manfaat dari kita, bukan kita dapat manfaat dari dia. Kita hidangkan juga minum, makanlah dulu. Betul? Ini orang buat baik ke rumah kita, kita hidangkan makan. Wajar tidak orang tadi makan dengan hidangan kita? Bagian memuliakan tamu. Maka kata Nabi, siapa saja orang beriman pada Allah dan hari akhir, datang tamu, hendaklah dia muliakan tamu. Adab Islam. Betul? Yang kedua, orang keluarga yang meninggal itu dia pengen makanan yang disuguhkan, minuman yang disuguhkan, ini sedekah kami. Kalau ini berpahala, sedekah ini bermanfaat untuk keluarga kami yang sudah meninggal. Mengerti Bapak Ibu? Jadi dia pengen amal soleh yang dia buat dengan menjamu orang, dengan sedekah makanan, ini manfaat untuk keluarga dia. Kalau kita nalar, kira-kira jika dua sebab itu boleh tidak kita makan? Boleh tidak kita makan? Boleh. Oh Ustaz, dulu kan Rasul kalau orang meninggal, kita yang disuruh yang bukan kemalangan memasakkan untuk orang yang kemalangan. Bapak Ibu perlu paham masalah yang ini nih. Satu, jika Rasul menyuruh kita yang tidak kemalangan memasakkan yang kemalangan, tapi tidak ada penjelasan pelarangan kepada keluarga orang berduka memasak untuk orang lain atau menyediakan untuk orang lain. Maknanya orang yang kemalangan boleh menyediakan makanan, mempersiapkan makanan, orang lain pun boleh. Cuma itu penjelasan yang bisa diambil. Tapi jika karena orang lain menyiapkan, orang yang kemalangan tak boleh memasakkan makanan, menyediakan makanan, tidak ada penjelasan. Ngerti Bapak Ibu? Lalu kalau dilarang, gara-gara kan kata Nabi mestinya kita menyediakan, kok kita pula menyusahkan? Bukan menyusahkan, memang mereka ingin sedekah, memang mereka ingin muliakan tamu. Coba bayangkan, dari pagi sampai sore keluarganya sudah masak, datanglah jamaah Masjid Baitul Salam, tak seorang pun makan minum di rumah itu. Syukur mubazir Pak, itu menyelesaikan makanan itu gampang Pak, memasaknya repot. Tapi hati yang luka, macam mana nak mengobati? Apa tersisih betul saya di Baitul Salam itu, sehingga tak mau makan orang dengan makanan kami? Apa haram yang kami sediakan ya? Apa dikenal orang kami ini pekerjaannya tak benar, sehingga semua kami hidangan ini tak mau orang makan di rumah kami? Terbayang pikiran orang tadi itu? Oh, itu payah diobati itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar nalar. Kalau kita tengok teks syariat, Nabi pernah berkunjung ke tempat sahabatnya yang meninggal, dikuburkanlah suami dari orang yang suami kawan dia meninggal tadi, istrinya masih hidup. Lalu saat Nabi mengurus jenazah, dia cari kambing untuk dimasak dihidangkan ke Nabi. Tapi ketika mencari, kambing sudah tak ada. Pergi ke pasar, barang sudah habis. Maka dia pergi ke tetangga dia, tetangga, saya ingin menjamu tamu saya, bisa tidak saya pakai dulu kambing kamu? Kata dia, suami saya tak ada di rumah, nanti kalau dia pulang coba izin ke dia. Dulu kan nggak ada HP Bapak Ibu, nggak bisa video call, nggak bisa WA. Bang, abang lagi di mana?
Ini kambing ada orang perlu, boleh tak dipakai dulu? Itu tak bisa. Sehingga belum bisa izin istri kepada suami. Karena mereka ni dekat, karena mereka merasa akrab. Bawa je dulu, pakai dulu. Nanti kalau pulang abang aku minta izinkan. Boleh nanti engkau ganti kapan lah. Aku bilang ke abang aku. Maka dimasaklah oleh istri dari orang yang meninggal tadi. Begitu selesai Nabi mengurus jenazah, Nabi diundang ke rumah. Nabi singgahlah ke rumah dulu. Singgah Nabi. Sampai di rumah dihidangkan kambing yang sudah dimasak tadi. Maka sahabat dengan Nabi dah siap-siap makan. Lalu semuanya menyuap. Sahabat makan, Nabi tercekat, tidak masuk ke dalam mulut Nabi, tenggorokan Nabi. Apa rupanya? Datang Jibril menahan. Apa sebab ditahan? Ini makanan ini ketika disembelih hewannya belum jelas boleh dimakan atau tidak. Karena yang punya suami seperempuan, suami belum mengizinkan. Ngerti Pak Ibu? Sehingga hadis ini penjelasannya dalam bab mukjizat Nabi. Apa maknanya? Di antara mukjizat Nabi, tahu atau tidak, sadar atau tidak, Nabi tak pernah makan yang haram. Begitu sudah masuk ke mulut pun dicegat oleh Jibril, sehingga Nabi tak makan yang haram. Faham dalil ini? Tapi bagi kita bukan yang itu menjadi dalil. Nabi dan sahabat mau makan di rumah perempuan tadi. Cuma Nabi tak mengunyah, tak menelan, tak masuk ke dalam perut karena sebab yang lain. Apa sebabnya? Kambing ini belum dapat izin orang yang belum halal ini. Bukan karena tidak mau makan di rumah orang berduka. Terang masalah ini? Jadi kan sering, mestinya kita yang masak, kenapa pula kita yang menyusahkan orang kemalangan? Bukan. Itu nalar itu tidak menafikan orang kemalangan boleh menyediakan hidangan, jamuan untuk orang takziah dan orang yang melayat. Mengerti Bapak Ibu? Maka balik saya ke pangkal jalan. Kalau Nabi tak menjelaskan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, tak ada penjelasan Allah dan Rasul, lalu gara-gara tak kita temukan Rasul membuat, dia terlarang, dia bid'ah, kesimpulan kita itulah yang bermasalah sebenarnya. Kenapa? Enggak ada keterangan kok dipaksakan terlarang, enggak ada keterangan kok dinyatakan ini bid'ah, ini haram dibuat. Datang dari mana itu? Ngerti Bapak Ibu? Maka kalau kita tengoklah sejarah, banyak di masa Nabi hidup, sahabat membuat yang tak disuruh Nabi, tak dilarang Nabi, tak dijelaskan Nabi. Termasuk diantaranya solat tarawih yang kita buat tiap malam ni. Kalau Bapak Ibu ingat sejarahnya, saya tak ulang lagi. Tapi Nabi tak menyuruh, tak melarang, tak mencontohkan langsung. Nabi cuma buat, tiba-tiba sahabat meniru. Akhirnya di masa Umar dibuat berjamaah, dibuatlah 2 rakaat salam, jumlahnya 20 rakaat, lalu namakan tarawih tambah witir 3. Maka Bapak Ibu, banyak dalam syariat ini Rasul tak buat langsung, tapi dibuat oleh sahabat. Termasuk sahabat Bilal, dia tak pernah diajarkan Nabi solat setiap berwuduk solat, dia setiap wuduk asal wuduk solat, asal wuduk solat. Apa kata Nabi? Bilal, aku dengar suara sendal engkau di surga, apa amalan engkau? Nabi akan bertanya. Berarti amalan dibuat Bilal bukan atas perintah Nabi. Kalaulah atas perintah Nabi, enggak akan bertanya. Sebab Nabi dah faham, Nabi dah tahu, dah tengok. Apa kata Bilal? Nabi, saya tak pernah berwuduk kecuali setelah wuduk tu saya solat 2 rakaat. Dari situlah orang tahu, oh ternyata kalau sudah wuduk boleh kita solat 2 rakaat. Solat sunat wuduk atau solat sunat mutlak. Rasul tak mengajarkan, Bilal membuat. Ngerti? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, saya tidak tahu boleh tanya jawab atau tidak, tapi jelas saya tutup jalan dulu. Sebab dah lama dah waktu bel tadi dah agak lama dia dah. Takut lagi Bapak Ibu yang menghentikan pengajian, biar saja menghentikan. Jadi kata Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun minasy syar'i
Apa saja amaliyah yang kita buat, meskipun Rasul dulu tak mencontohkan, salaf tak mencontohkan, tapi dia ada dasar syariatnya, langsung atau tak langsung, tersurat atau tersirat, berdasarkan penjelasan tekstual atau penjelasan para ahli berdasarkan kajian dia. Maka meskipun tak dibuat salaf, boleh kita buat dan bukan bid'ah, meskipun dulu salaf tak membuat. Imam Syafi'i bilang gitu, walau lam yaf'al bihi salaf, meskipun ulama salaf itu tak membuat. Kenapa? Karena ulama salaf itu tak membuat, banyak kemungkinan boleh jadi qamal uzru alaihim. Waktu itu boleh jadi mereka itu tak membuat karena mereka ada uzur. Apa makna uzur itu? Mereka ada halangan-halangan sehingga mereka tak bisa melakukan saat itu. Contoh, ekonomi sulit, tak bisa membuat orang takziah lalu dihidangkan makanan, contoh. Atau mereka memandang ada amalan itu 1, 2, 3, 4, 5. Di antara yang 5, dia memandang nomor 1 yang afdal, kita membuat yang nomor 5, sehingga nomor 5 tak dibuat, nomor 1 yang dibuat. Atau amalan yang diajarkan itu semuanya ada 5, sampai ke kita baru 1, 4 belum sampai, sehingga tak kita kerjakan yang 4. Kenapa? Belum sampai ilmunya kepada kita. Bapak Ibu jangan bayangkan dunia dahulu, dunia macam sekarang. Saya asal nulis status, orang Amerika pun bisa baca di Facebook. Nulis status di WhatsApp, orang di Eropa pun bisa baca. Hari ini live streaming, Mbak. Kalau live streaming mengaji saya di Jalan Pemuda, ini orang di Brunei bisa menonton langsung. Dulu jangan bayangkan macam ini. Informasi itu sangat jauh, sangat lama sampai. Saya yakin Bapak Ibu masih mengalami zaman pos, zaman wesel. Iya kan? Dikirim kapan sampainya kapan? Jangan-jangan habis uangnya minggu ini, dikirim Bapak saat kita mengadu, 2 minggu ke depan baru sampai di kita. Sudah seminggu kelaparan, udah mie aja tiap hari yang dimasak, direbus, sudah masuk pula bodrek, baru datang uang tadi itu. Itu zaman kapan? Bapak Ibu jangan ukur keadaan dahulu dengan zaman video call. Asal transfer itu tinggal klik sampai uang di situ. Jangan ukur zaman dulu dengan sekarang. Kita mesti sesuaikan zaman dulu dengan dahulu, sekarang dengan sekarang. Paham Bapak Ibu? Jadi di masa Imam Syafi'i itu kalau belum sampai sebagian informasi masuk akal. Kenapa? Dunia informasi, dunia berita tak seperti sekarang. Untung dulu Pak. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj kaget sekali orang Quraisy. Kami sebulan berangkat, sebulan pulang. Engkau malam tadi di sini juga, subuh dah balik lagi. Kata engkau ke Palestina pula, sudah tu ke langit, 7 lapis langit kau selesai pula. Tidak terima mereka. Saking payahnya alat transportasi, alat komunikasi. Paham ini Bapak Ibu? Sehingga kesimpulan ingin saya sampaikan pagi ini, jika karena Rasul tak membuat, Rasul dan sahabat tak membuat, ulama salaf tak membuat, tidak otomatis yang kita buat ini dia terlarang, tak otomatis yang kita buat ini dia bid'ah. Paham Bapak Ibu? Kalau ingin menghukumi dia terlarang, datangkan penjelasan syariat. Kalau tak ada penjelasan syariat, jangan buat-buat penjelasan. Kalau anda buat-buat penjelasan, berarti anda telah berdusta, mengatasnamakan syariat. Kalau dusta tu jangan bawa-bawa Allah dan Rasul deh. Dusta sendiri aja gitu, bohong sendiri aja. Ngerti? Cukup saya saja berbohong, gitu aja. Jangan bilang kata Rasul begini, kata Allah begini, jangan. Cukup kata saya begini, sehingga kalau bohong itu saya. Paham Bapak Ibu? Karena hari ini mohon maaf banyak orang yang dia entah sadar entah tidak sengaja entah tidak, kata Allah begini, kata Rasul begini, padahal itu kesimpulan dia, padahal kesimpulan guru dia. Kata Allah dan Rasul tidak begitu, kesimpulan dia dan kesimpulan gurunya yang seperti itu. Paham? Jadi bedakan antara kata Allah dengan kesimpulan kita terhadap kata Allah, kata Rasul dengan kesimpulan kita terhadap kata Rasul.
Ini sikit-sikit, tapi nalar ini mesti dihidupkan. Semoga manfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tak kesal ngaji pagi ini. Saya mohon maaf, tak tahu Selasa depan tak bisa atau tidak. Tapi yang jelas, kalaulah tak berjumpa lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sebab kan dah masuk 10 terakhir Ramadan besok tu. Kalau umur panjang, badan sehat, bisa sampai ke Baitul Salam, Masya Allah kita berjumpa. Kalau tidak, saya mohon maaf lahir dan batin. Nanti saya koordinasi nanti, saya bisa atau tidak di Selasa akan datang. Tapi rasanya yang saya mau sampaikan dah sampai dah. Ada puas dah mengaji di Baitul Salam ni. Tak tahu selanjutnya entah datang lagi entah tidak. Cuma saya pernah sampaikan di sini, Ustaz dah lama kita tak berjumpa. Saya jawab waktu itu, kalau tuan ke Pasar Dupa jangan lupa beli pinang. Kenapa kita lama tak berjumpa? Karena saya memang tak diundang. Jadi jangan salahkan kalau lama tak berjumpa, kalau kita memang tak mengundang. Tapi kalau diundang saya tak datang, baru salah saya, kita lama tak berjumpa. InsyaAllah umur panjang, badan sehat, berjumpa lagi insyaAllah. Mudah-mudahan kalau senang kita berjumpa dunia ni, di akhirat senang pula berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi banyak maaf. Terima kasih perhatian, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sempat rasa waktu